Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang forward chaining pada mata kuliah sistem pakar dengan kelompok saya, yaitu pertama Nurul Isra Humaira Bey, Nurul Hikmah, dan saya sendiri yaitu Zulkarnain. Ya, baik. Pertama yaitu pengertian forward chaining. Forward chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Nah, forward chaining juga atau biasa disebut dengan runut maju adalah salah satu metode inferensi yang sangat penting dalam sistem pakar. Selanjutnya itu, pada suatu kasus, runut maju digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari fakta yang dialami pengguna. Nah, pengguna hanya diminta memasukkan premis-premis yang dialami. Untuk memudahkan pengguna, sistem dapat memunculkan daftar premis sehingga pengguna hanya tinggal memilih saja. Ya, kita melangkah pada slide berikutnya, yaitu forward chaining cocok untuk kasus seperti apa? Nah, metode forward chaining sangat cocok digunakan untuk menangani masalah seperti pengendalian atau controlling dan peramalan atau prognosis. Selanjutnya yaitu langkah-langkah apa saja dalam menggunakan algoritma forward chaining. Ya, di sini terdapat 5 algoritma, yaitu pertama, mencari pakar yang sesuai dengan tema sistem yang akan dibuat. 2. Mendapatkan data, hipotesa, konklusi atau kesimpulan sesuai dengan bidang ahli si pakar. 3. Mendapatkan data premis atau gejala atau evidence pada tiap hipotesa. Selanjutnya yaitu mendapatkan data rule berdasarkan data premis dan konklusi. Terakhir yaitu setelah mendapatkan semua data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menghitung data tersebut ke dalam teori forward chaining sehingga menjadi konklusi paling tepat dengan berdasarkan premis inputan user. Ya, materi selanjutnya yaitu langkah-langkah perhitungan forward chaining. Terdapat 4 langkah-langkah, yaitu pertama, admin sistem menyiapkan data yang dibutuhkan dalam forward chaining seperti data konklusi, data premis atau gejala, dan data aturan. Yang kedua yaitu sistem memunculkan daftar premis yang mungkin sehingga pengguna-pengunjung bisa memilih data premis. 3 yaitu pengguna sistem memberi inputan terhadap premis yang muncul. Dan terakhir yaitu lalu sistem menghitung inputan dari pengguna berdasarkan aturan yang ada dan pada akhirnya didapatkan konklusi dan premis yang dipilih. Selanjutnya akan dibahas
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Isra Humaira dari kelas Sistem Pakar B. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya. Yang saya akan jelaskan sedikit di sini mengenai contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode forward chaining. Nah, kasus yang akan saya jelaskan sedikit di sini adalah seseorang ingin mengetahui apakah ia akan membeli atau tidak obligasi jika diketahui faktanya adalah dolar turun. Nah, selanjutnya variabel-variabel yang digunakan di sini adalah yang pertama itu A, suku bunga turun, B, suku bunga naik, C, dolar turun, kemudian variabel D itu dolar naik, selanjutnya variabel E itu harga obligasi turun, kemudian variabel F harga obligasi naik, selanjutnya variabel G itu suku bunga tidak berubah, variabel H harga obligasi tidak berubah, variabel I itu beli obligasi. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa fakta atau data awalnya itu adalah dolar turun. Kemudian tujuannya itu apakah akan membeli atau tidak obligasi jika faktanya seperti yang di atas. Nah, di sini rule yang akan kita gunakan adalah yang pertama itu rule pertama, if suku bunga turun dan harga obligasi naik. Rule yang kedua itu if suku bunga naik dan harga obligasi turun. Nah, rule yang ketiga itu if suku bunga tidak berubah dan harga obligasi tidak berubah. Selanjutnya rule keempat itu if dolar naik dan suku bunga turun. Rule kelima itu if dolar turun dan suku bunga naik. Nah, rule keenam itu if harga obligasi turun dan beli obligasi. Nah, di sini kita telah mengetahui bahwa data awal itu adalah dolar turun. Kita mencari data awal itu di rule yang telah dibuat. Nah, data awal dolar turun itu berada pada rule kelima, if dolar turun dan suku bunga naik. Maka kita perhatikan jika dolar turun maka suku bunga naik. Di sini kita memperhatikan bagian selanjutnya setelah dan yaitu suku bunga naik harus berada pada kondisi setelah if, yaitu berada pada rule kedua. Rule kedua itu if suku bunga naik dan harga obligasi turun. Jika suku bunga naik maka harga obligasi turun. Sama halnya dengan yang tadi, kita memperhatikan bahagian setelah dan yaitu harga obligasi turun. Harga obligasi turun itu harus berada pada if selanjutnya. Nah, if selanjutnya itu berada pada rule ke-6. Rule ke-6 itu harga obligasi turun. Harga obligasi turun, jadi rule ke-6 itu if harga obligasi turun dan beli obligasi. Kita memperhatikan di sini jika harga obligasi turun maka beli obligasi. Sampai di sini kita menemukan bahwa kesimpulan yang bisa kita ambil itu adalah beli obligasi. Setelah mendapatkan rule-rule dan mengetahui kesimpulan, kita mendapatkan pula fakta-fakta baru dari rule yang telah kita pelajari. Fakta yang pertama itu adalah suku bunga naik. Kan sebelumnya fakta awal yang kita ketahui itu adalah dolar turun.
fakta baru yang kita dapatkan itu adalah suku bunga naik yang berada pada rule kelima. Selanjutnya fakta yang didapatkan itu adalah harga obligasi. Harga obligasi turun itu berada pada rule kedua. Nah, fakta yang terakhir yang didapatkan itu adalah beli obligasi. Beli obligasi itu adalah berada pada rule ke-6. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari langkah-langkah inferensi metode forward chaining adalah membeli obligasi karena fakta awal yang kita ketahui adalah dolar turun. Terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.